Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Wa amar rajulu tsani, dan adapun laki-laki yang kedua, farajulun yakunu qudwatan fil ilmi bihaitsu yahtaju nasu ilaihi fi amri dinihim li bayani haqqin. Adapun bermula laki-laki yang kedua itu maka seorang laki-laki yang adalah si rajul itu menjadi panutan di dalam ilmu sekiranya sekiranya butuh oleh manusia ilahi kepada dia dalam urusan agamanya nas. Untuk apa? Libayani haqqin, untuk menjelaskan hak, auraddin ala mubtadiin, ataupun membantah atas orang yang ahli bid'ah, au da'watin, ataupun mengajak ila khairin, kepada kebaikan, bi fi'lin, dengan perbuatan, au bi qaulin, ataupun dengan ucapan, au nahwi dzalika, ataupun seumpama itu bayani haqqin dan selanjutnya. Ay minal khaslatil hamid, tegasnya dari perkara yang terpuji. Fala yasa'u mislu hadzal rajuli al-i'tizal, maka tidak mencakup, tidak memuat oleh seumpama ini laki-laki. Fala yasa'u mislu hadzal rijal, akan seumpama ini laki-laki, al-i'tizalu, oleh menjauh dari manusia. Bal yansibu nafsahu, akan tapi yansibu nafsahu, menegakkan dia akan dirinya, bainahum, di antara manusia, nasihan, halnya menasihati, li khalqillah, bagi makhluk Allah Ta'ala, zaban an dinillah, halnya membela dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bainan li ahkamillah, halnya menjelaskan bagi hukum-hukum Allah. Laqad ra'ayna, maka sungguh telah meriwayatkan kita, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, annahu, akan bahwasanya Rasulullah SAW kala itu bersabda, Nabi, idza zaharatil bid'u, bila nampak oleh kebid'ahan, wasakatal alimu, dan diam oleh orang alim, fa'alaihi, maka itu tetap atas orang alim, laknatullah, bermula laknat Allah. Hadza idza kana bainahum, ini ancaman orang yang diam aja kalau ada kebid'ahan, dapat laknat Allah. Jika dia di antara mereka, jika seorang laki-laki itu ada di tengah-tengah manusia. Wa idza kharaja, dan bila keluar si rajul min bainihim, dari antara di antara manusia, fala yajuzu lahu aidun al-i'tizal, maka tidak boleh pula bagi rajul pula al-i'tizalu, menjauh. Enggak boleh i'tizal. Walaqad uqiya, dan sungguh telah dikayakan an Ustaz Abu Bakar bin Fawraq, bahwasanya Ustaz Abu Bakar bin Fawraq rahimahullah, qasada, itu bermaksud dia Syekh Abu Bakar, ayan farida, bahwa menyendiri, ibadatilah, untuk ibadah kepada Allah, anin nasi, menjauh dari manusia. Abainama, maka ketika huwa bermula ya Ustaz fi ba'dil jibal, itu di dalam sebagian gunung-gunung, itu sami'a sautan, tiba-tiba mendengar ya Syekh, tiba-tiba mendengar ya Syekh, sautan, akan suara, mendengar akan suara tanpa rupa, yunadi, yang menyeru, ya saut, ya Abu Bakrin, hai Abu Bakar,
Idza sirta min hujajillah ala khalqih, bila telah menjadi engkau itu daripada hujahnya Allah atas makhluk, tarakta ibadallah, kau tinggalkan akan hamba Allah. Idza sirta, ketika engkau menjadi argumen, menjadi hujah Allah buat makhluk, engkau meninggalkan hamba Allah. Faraja'a, maka kembali ya Syekh Abu Bakar, wa kana hadza sababu suhbatihil khalq, dan adalah ini teguran sautan nih, samia sautan itu wa kana itu sabab suhbati, itu sebab bergaulnya al ustadz lil khalqi, bagi makhluk. Wa dzakara, dan menyebutkan bagi oleh Ma'mun bin Ahmad rahimahullah, an Ustadz Aba Ishaq, bahwasanya Ustadz Aba Ishaq rahimahullah qala li Ubadi Jabal Lebnan, itu berkata ya Aba Ishaq bagi ahli ibadahnya gunung-gunung di Lebanon, wali-wali maksudnya ya, para ahli ibadah. Ngomong gimana? Ya akalatal hashish, wahai para orang-orang yang makan makan rumput, taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kalian meninggalkan akan umat Nabi Muhammad SAW fi aidil mubtadi'ah, membiarkan maksudnya pada tangan ahli bid'ah. Wastaghaltum, dan kalian sibuk di sini bi akil hashish, dengan makan rumput. Qalu, berkata Ubad lahu bagi Abu Ishaq, inna la naqwa ala suhbatin nas, sungguhnya kami itu tidak kuat kami atas bergaul dengan manusia. Wa inna ma ataqallahu quwatan, hanya saja memberikan akanmu oleh Allah akan kekuatan. Walazima kadzalik, maka wajib akanmu oleh itu suhbah. Wasannafa ba'da dzalika, maka mengarang Abu Ishaq setelah perkara tersebut kitabahu, akan kitabnya Al-Jami' lil Jali wal Khafi, kitab yang menghimpun bagi sesuatu yang samar dan sesuatu yang jelas dan samar. Kana lahum radhiyallahu anhum ma ghazarati ilmihim al-amal jam, dan adalah wa kana lahum radhiyallahu anhum ma ghazarati ilmihim al-amalul jammu, dan adalah bagi mereka Ubadul Lebanon, moga meridai oleh Allah dari mereka, ma ghazaratin, beserta banyak ilmunya mereka, al-amul jammu, oleh amal yang banyak, an-nadharu daqiqu, dan pemikiran yang halus, fi suluki tariqil akhirah, di dalam menempuh perjalanan akhirat. Wa alam, dan ketahuilah olehmu, anna misla hadzal rajul al-muhtaj ilaihi nas, bahwa seumpama ini laki-laki yang dibutuhkan padanya, yang butuh padanya oleh manusia, fituruki babiddin, dalam jalan bab agama, yahtaj fi suhbatil khalq ila amraini syadidain, itu butuh orang laki-laki yahtaju fi suhbati, dalam bergaul dengan makhluk, ila amraini syadidain, kepada dua perkara yang sangat kita. Jadi kata Imam Ghazali, kalau kita itu dibutuhkan di makhluk jadi panutan, ataupun ada tugas-tugas mengemban tugas agama, maka yang utama bagi dia bukan i'tizal, bukan menjauh, tapi berbaur dengan makhluk, nuntun, ngajarin, walaupun ngajarin alif-alif, walaupun ngajarin hukum fikih mukhtasarat, walaupun ngajarin akhlak yang sederhana, minimal kalau dia emang dibutuhkan dan menjadi panutan, maka dia nggak boleh menjauh. Kalau dia menjauh malah rusak umat, dicaplok orang ahli bid'ah, itu maksudnya mah. Bahkan kalau kita diem aja, udah ada fitnah, udah ada kebid'ahan, kita nggak mau komen, kita diem aja, nggak ada tindakan, nggak ada yang ngajarin fikih, nggak ada yang ngajarin Quran, nggak ada yang ngajarin tauhid, nggak ada yang ngajarin tasawuf, nggak ada yang ngajarin ilmu-ilmu yang lain, pada lari semua, repot. Sedangkan kebid'ahan makin muncul, fitnah makin muncul. Kata Nabi, idza zaharatil bid'ah wa saqatal alim fa alaihi la'natu. Kalau sudah muncul, sudah nampak kebid'ahan, sudah nampak suatu hal-hal bid'ah, suatu fitnah, kemudian orang alim itu tidak tergerak hatinya
untuk menghalau, nggak ngajar. Banyak kebodohan, nggak ngajar. Banyak orang nggak bisa baca Quran, kagak ngajar. Banyak orang yang bodoh tentang fikih, nggak ngajar, diem aja. Maka fa'alaihi la'natullah, dikecam sama Nabi. Yang ngomong Nabi, yang bilang alaihi la'natullah itu bukan lagi ulama, bukan sekelas, tapi Nabi. Maka dia dapat laknat. Diem aja, ada orang salah didiemin aja gitu. Ada orang salah didiemin, gak mau ngajarin, maka dia dapat laknat. Harus dia tugas-tugas agama kayak urusan agama, KUA, ada yang megang. Jangan sampai nggak ada yang megang sama sekali. Maka di situ pentingnya, dan alhamdulillah di kita masih banyak yang peduli ulama, terutama organisasi Nahdlatul Ulama. Mereka walaupun ya kayak apa keadaannya, tapi ada orang-orang yang tulus yang Allah sediakan, ya kiai-kiai, para ulama, para dai yang tulus membela, menerangkan, menjelaskan tentang sebenar-benarnya ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Jazahumullah khairan, moga amal mereka dibalas ya, kalau tidak ada para ulama, para asatid yang ngajarin anak-anak kecil, yang ngajarin orang-orang, maka hancur gitu. Jadi ngehancurin satu bangsa itu bukan dengan nuklir, begitu, bukan dengan nuklir, tapi hancurkan dulu ulamanya, baru hancur. Negara tuh hancur kalau ulamanya hancur, pemimpin hancur, rakyat hancur. Maka dari dulu yang dibunuh, yang diintimidasi, yang diserang ulamanya. Ya orang kagak punya adab sama ulama, ntar berani semua sama ulama, akhirnya ulama dicepel, akhirnya ulama dibunuh, disantet. Pulang ngaji disantet. Pulang ngaji disantet gara-gara hasud. Baru buka pintu langsung jomplang. Baru makan berkat satu suap langsung jomplang. Kenapa? Dirusak ulamanya. Maka udah alamat hancur tuh ya. Begitu tuh. Jangan diam aja, ajarin biar orang pada bener. Jangan ngeluh masyarakatnya begini-begini. Lewang orang diajarin. Kalau diajarin enggak begitu. Gitu ya. Kebo aja kalau diajarin bisa baca Fatihah. Ini bahasa balaghah. Hewan aja kalau diajarin nurut. Macan, singa segitu galaknya kalau dididik nurut. Loh, kan manusia orang kalau dididik nggak nurut gitu ya. Maka dari itu kewajiban kita yang ngerti tentang akhlak, yang ngerti tentang ilmu, yang berbaur. Berbaurnya bukan berbaur doang, tapi ngajarin. Ada sesuatu yang manfaat. Gak boleh mundur, gak boleh ngumpet, gak boleh. Kalau begitu sama dengan kita membiarkan kerusakan, dosa juga, serba salah, harus ditangkal, gitu. Biar orang nih pada sadar semua gitu ya. Dulu Ustadz Abu Bakar bin Fawraq pengen infirad, pengen khalwat, pengen uzlah, biar fokus lah. Pas lagi khalwat di gunung, di goa. Kalau kita kalau sini nggak ada goa, di hutan lah, di mana gitu, di kamar. Ada suara nyeru gini, ya Abu Bakar, ini kan orang alim, ente kan sebagai hujjah Allah, argumen Allah ya terhadap makhluk, ngapa ente tinggalin? Udah ngaji lama-lama, ngapa nggak diajarin, malah ngumpet. Balik lagi, akhirnya nggak jadi uzlah, turun gunung lagi, akhirnya berbaur ngajar. Satu ketika Ma'mun bin Ahmad menyebutkan kepadaku, kata Imam Ghazali, bahwa Ustadz Abu Ishaq berkata pada ahli ibadah di gunung Lebanon, para sufi yang tinggal di gunung-gunung yang pada uzlah, dibilang gini, wahai para pemakan rumput, digituin ya, orang di gunung makannya apa kalau nggak daun-daunan doang gitu ya, masih makan ulah,
Nggak mungkin. Orang-orang yang makan rumput, kalian meninggalkan atau membiarkan umat Nabi Muhammad diserahkan kepada tangan-tangan ahli bid'ah. Ngapa nggak ngajar? Ngapa nggak berbaur? Ngapa nggak turun gunung? Ngapa kalian malah sibuk ibadah sendiri? Umat Nabi Muhammad nggak ada yang open, nggak ada yang open. Wastaghaltu ma'ahunna bi aklil hasyis. Kalian sibuk di sini dengan memakan rumput, gitu. Kalau berkata mereka Ubadullah bin Libanon pada Ustaz Abu Ishaq, Ustaz, kita mah nggak kuat. Kalau sampean mah kuat, berbaur saya mah nggak kuat udah. Ngelihat manusia keadaan begini saya pengen uzlah aja, Pak. Kalau sampean mah kuat, kamu mah harus berbaur, begitu. Sampean mah kuat, maka wajib. Kita nggak kuatin. Innalah naqma'al usbatin. Agak kuat kita, difitnah, di ini nggak kuat. Makanya beda antara orang yang berbaur sama orang yang sendiri. Tentu godaannya lebih banyak kan orang yang berbaur. Kalau berbaur mah ya fitnah udah sebentar dijelasin tuh. Fitnahnya luar biasa ya, fitnahnya luar biasa. Kita juga harus mendamai. Ada orang ricuh, ada orang berkelahi, kita kudu damain. Kadang-kadang kita ngedamain, kita ikut dimusuhin sama dua belah pihak. Niatnya mengedamain malah mereka nyerang kita, diserang. Tuh kudu sabar sama orang yang keras hatinya, sama orang yang tabiatnya galak, sama yang orang kudu sabar. Berat tantangannya, terlebih di akhir zaman kayak sekarang, tantangannya berat gitu ya, tantangannya luar biasa. Kudu banyak-banyak sabar, sabar bener-bener di akhir zaman mah. Kalau kagak sabar-sabar udah jantungan, udah paru-paru kan. Gitu ya, kudu banyak sabar gitu di akhir zaman mah. Terlebih nih zaman-zaman udah paling ujung ini. Kita ngaji aja. Kalau kemarin kan buat orang yang kagak ada manfaat, nggak ngaji nggak apa, silahkan ke gunung. Kalau enggak di rumah aja, makan seadanya kan. Luzumul buyut, suruh sukut diam, luzumul buyut, terus makan seadanya, terus apa, biar selamat kemarin tuh ya, mikirin urusan pribadi aja, qasatin nafsik. Kalau yang kagak ada guna, kalau yang ada guna yang emang ya kerja, yang ngaji, yang apa, ya udah kita siapin ilmunya, kita berperang di tengah-tengah masyarakat, berperang melawan hawa nafsu. Buat akhir zaman solusinya ngaji aja. Apakah yang terjadi, biarin Ukraina sama Rusia berantem, Israel sama Indonesia berantem, bodo amat begitu. Yang penting kita ngaji gitu ya. Yang penting kita ngaji. Ini ngaji di bulan Ramadan ini anugerah sangat luar biasa. Kenapa? Ini saya bongkar nih rahasianya. Kalau kita ngaji di hari biasa paling seminggu 4 kali ya kan, atau seminggu 7 hari. Emang 7 hari gitu ya. Paling sebulan ada yang 2 kali, seminggu yang 4 kali ya gitu. Paling banter kalau mingguan 48 pertemuan setahun, benar nggak? Tapi kalau di bulan Ramadan kita ngaji sekali itu sama dengan 70 kali ngaji. Allah kasihnya tuh 70 kita ngaji ini semalam sama dengan 70 malam tuh. Itu ngajinya 1 jam. Kalau di Ramadan kita ngaji hampir 3 jam. 70 kali 3 berapa? 210 setiap malam. 210 kali pertemuan. Berapa tahun itu? 210 hari berapa tahun?
Kan kalau setahun, kalau semingguan cuma 48. Taruhlah 50 hari. 50 kali 10 tahun 500. Itu 10 tahun. Nah, kita 210 satu kali pertemuan. 2 hari berapa tuh? 420. Hampir nyamain 10 tahun. Berapa hari kita ngaji Ramadan? Berapa malam maksudnya? Nah, itu. Sekarang misal taruh dikali 20 hari. Dikali 20 hari dikali 210, coba itu. Kali 210 dikali 20 hari. Berapa ribu? 5.000 ya? Hah? 4.200. Kalau ngajinya 25 hari, hampir 5.000. 5.000 pertemuan. Berapa tahun itu? Belum kalau mendapati Lailatul Qadar. Sanggup nggak ngaji berpuluh-puluh tahun? Nyampe kagak umur? Timbang duduk doang, walaupun ngantuk di bulan Ramadan, ogah. Duduk doang sama dengan ngaji, kita udah punya celengan berpuluh-puluh tahun. Ribuan tahun. Umur kagak nyampe, tapi anugerah Allah, fadl Allah kasih di Ramadan. Tapi emang karena kagak ngerti, apa karena males, nggak tahu. Orang yang berakal akan ambil itu. Kalau saya ngaji, jangankan yang Ramadan, tahu yang semingguan aja kadang kita bolong. Ini Ramadan buat nambalin yang bolong-bolong, dan juga buat ngisi hari yang belum kita jalanin. Tuh murahnya Allah, tuh kasih sayangnya Allah kepada kita. Segitu gedenya pahalanya, ogah. Gitu ya. Itu baru pahala, ngomong pahala nih, ngomong keutamaan. Belum kalau ikhlas, bukan 70, nggak ada hingga sampai 700 kali pertemuan sama dengan itu. Kalau ikhlas lillahi ta'ala, niatnya diselipin, niatnya Imam Haddad yang nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakur wa tadzkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istawad dadala atal huda wa tamasuk bi kitabil hatha wal hatha ala tamasuk bi kitabil sunnati rasul gamaratil wa rasul wasabi. Niat udah. Belum lagi keutamaan lain, membahagiakan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita ngegirangin orang tua, pahalanya gede nggak? Orang tua dibikin girang gitu, tapi ngebikin girangnya dikasih apa? Bukan digelitikin. Orang tuh digelitikin, bukan. Nah, itu mau anak kurang ajar, biar digirang, orang tuanya digelitikin, ketawa, tampol langsung. Maksudnya kita kasih hadiah apa, kita bikin apa yang buat girang orang tua, itu pahalanya besar. Nah, kita ngaji nih berlipat-lipat. Niatnya Imam Haddad kita selipin, niatnya Rasulullah kita selipin, membahagiakan hati Rasul, itu pahalanya tidak ada hingga. Itu selain keutamaan yang tadi. Belum malaikat yang hadir. Wis, ini mah majelis ini bakal dikenal di langit. Begitu ya. Bakal dikenal di langit karena keutamaan yang Allah berikan di bulan Ramadan, terutama kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, terlebih kalau kita mendapat perhatian khusus dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah celengan. Berapa ribu hari kita ngaji selama Ramadan nih, bandingannya kali lipatnya. Cuma orang kagak mikir ke situ, disangka ngaji tuh capek, udah. Dia nggak mikirin masa depan dia bolong. Dia nggak mikirin ngaji dia yang bolong di belakang. Dia nggak mikirin, belum istighfarnya malaikat. Wah, udah. Tuh keutamaan orang ngaji. Makanya wis di akhir zaman mau kayak apa ke lagunya, mau politik siapa kayak yang jadi, mau sapi, mau pohon, mau apa, bodo amat. Yang jadi siapa kayak nggak ada urusan. Yang penting ngaji. Tuh keutamaan orang ngaji. Iya, sekarang nggak kelihatan. Kalau dibukakan kayak tadi tuh. Ya Allah, rugi kagak ngaji sehari. Sehari aja kita meluputkan 210 hari. Kita semalam jebol, kita meluputkan 210 hari pertemuan. Berapa tahun itu? Setahun dah 50. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kita meluputkan keutamaan ngaji 4-5 tahun. 5 tahun kita jebol. Itu sehari, 2 hari
3 hari, 4 hari, 5 hari, habis. Gitu tuh ya. Maka jangan ada bosannya. Biarin kita cuma ngantuk tidur doang di sini nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa tidur. Kenapa? Karena ketika turun keutamaan itu di majelis, yang ada di majelis siapa aja? Masa kita kalah sama kamera melek mulu nih. Ketika turun yang ada di majelis, mau yang ngapain aja dapat. Ini bukti kemuliaan Allahnya. Ini tempat yang bawah masih berantakan, di atas Allah sediakan buat kita. Itu salah satu kalau kita melek nih. Ini salah satu bukti Allah sediakan fadlnya, rahmatnya buat kita. Ini tempat lihat, pada ngelihat kan di bawah masih berantakan. Tapi kenapa yang atas cakep? Logika dong. Karena memang Allah sudah sediakan. Gitu ya. Udah disediakan tempatnya, udah disediakan orang-orangnya, sudah disediakan armadanya, semuanya sudah. Kita tinggal duduk manis, kita tinggal nerima rahmat Allah, fadl Allah. Utamanya tuh ya, lebih utama dari sholat 1000 jenazah. Kalau di Ramadan 1000 kali 70 lebih utama daripada nyolatin 70.000 jenazah. Oh, kuat kagak kita sampai stengkel, sampai bolong kita ya nyolatin, sampai capek Fatihah, sampai lebih utama ketimbang sholat 1000 rakaat di hari biasa. Kalau di Ramadan berarti lebih utama daripada sholat 70.000, boro-boro 70.000, taraweh aja 20 ngos-ngosan. Boro-boro 70.000. Itu keutamaan segitu besarnya, orang pada nggak melek. 70.000 kalau di Ramadan mah begitu tuh ya. Lebih utama dari menjenguk 70.000 orang sakit. Orang sakit sekampung ada berapa sih, paling berapa ribu. Ini 70.000 kepala keluarga sakit kita jenguk. 10 tahun juga nggak kelar kayaknya. Kita jengukin atu-atu. Itu sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak hitung. Apa orang pada meleng ya? Meleng, kita itu meleng. Segitu besarnya keutamaan yang Allah berikan, ditutup sama Allah. Kata setan kurang ajar, dibuka lagi. Ya, biarin setan yang berantem sama kita, gitu tuh ya. Begitu tuh keutamaannya. Indonesia nggak jadi tuan rumah, nggak ada apa-apanya. Persib kalah, biasa. Persija menang, biasa. Kita nggak ngaji, itu yang aduh rugi itu. Sehari meluputkan 210 hari pertemuan. Sehari semalam 210 hari pertemuan. Belum kalau ikhlas, ada yang ikhlas satu aja di antara kita ada ikhlas. Udah nggak terhingga, bukan 700, nggak ada hingga, bukan 70.000. Tiada hingga, derajatnya itu 700 derajat. Oh, gitu, bikin Rasulullah tersenyum. Oh, gitu ya. Kita pengen membahagiakan istri, pengen bahagiakan anak, pengen bahagiakan orang tua, pengen bahagiakan keluarga. Pengen kan? Kenapa kita usaha kanan kiri kan? Pengen bahagiain anak, orang tua, istri dan sekitar. Kita ngaji, usaha kita, upaya kita adalah niatnya pengen membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar Nabi tersenyum. Begitu doang niat kita. Tidak ada yang menggembirakan hati Nabi selain thalabul ilm. Baca kata Imam Ghazali redho, Rasulullah redho, malaikat redho, 7 lapis langit, 7 lapis bumi redho, semua makhluk redho. Gitu tuh rahasianya orang ngaji. Makanya berat. Maka kita buka sengaja. Biar kita buka biar pada berpikir gitu. Ngomong capek sama capek gitu ya. Tapi kapan lagi, umur nggak ada yang tahu gitu ya. Mumpung sekarang masih Allah kasih kesempatan,
Udah, gunakan kesempatan. Tahun depan belum tentu. Tahun ini, hidup masa sekarang, bukan nanti. Bukan kemarin udah lewat. Yang bakal datang masih goib, belum jelas. Sekarang. Ntar kalau nggak ada ini, ntar saya hadir. Iya kalau ada umur. Kalau nggak ada godaan lagi. Kalau ada, hidup itu sekarang. Jadi kalau mau ngaji itu sekarang. Mau ngelakuin kebaikan sekarang, bukan nanti. Gitu sekarang. Mau jadi baik buruk sekarang. Gitu tuh. Tuh udah dibuka tuh ya. Ahaduhuma sabrun tawil. Ini kalau kita berbaur di manusia butuh dua perkara. Pertama, sabar yang lama. Harus benar-benar sabar, dan sabarnya bukan sebentar. Harus lama sabarnya ya. Lama sabar. Apa yang dia dapat dari gangguan, karena kita nyampur sama manusia pasti ada aja gangguannya. Ada yang ngomong inilah, ada yang ngomong itulah, ada aja. Nah kita kudu sabar karena kita jadi pemimpin. Dan orang sabar itu pahalanya enggak terhingga, ada hingga. Jaga perasaan mereka ya. Sabar. Kata Nabi Isa, Nabi Isa katakan begini, innakum la tudrikuna ma tuhibbun illa bisabrikum ala ma takrahun. Sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan apa-apa yang kalian sukai. Kita pengen apanya nggak bakal dapat, kecuali dengan kesabaran kalian terhadap apa yang kalian tidak sukai. Sabar, baru dapat. Pengen dapat apa aja, kudu sabar. Sabar derajatnya. Nah kita sabar, duduk tengah jam, duduk 3 jam biasanya setengah jam, sejam 40 menit, ini 3 jam. Sabar gitu tuh. Benar-benar kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Daripada tongkrong-tongkrong kagak jelas, ya kan? Mending kita gunakan buat nongkrong di sini. Walaupun kita diem aja nggak apa-apa. Walaupun sambil ngelamun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sambil ngelamun, sambil mijitin kaki, begitu tuh. Walaupun pas Fatihah blok tidur, Fatihah bangun lagi, lo belum mulai, Fatihah mulu, nggak apa-apa, gitu ya. Itu tuh enggak apa-apa. Walaupun diniatin saya hadir mau tidur doang, enggak apa-apa. Saya mau niatnya mau tidur doang di sana. Ini enggak apa-apa, enggak diomelin kok. Enggak ada yang omelin. Itu tuh. Yang penting niatnya sudah melangkahkan. Belum perjuangannya naik tangga. Itu dihitung sama Allah. Allah enggak gratisin begitu doang. Itu murahnya Allah. Itu Rahman Rahimnya Allah. Kita naik kemari, timbang ngaji di bawah sama di atas ya beda. Kalau di atas butuh perjuangan. Berapa tangga tuh? Satu tangga nilainya 70. Kali aja bolak-balik. Berapa? Belum yang jauh. Oh. Begitu tuh ya. Berat, kudu sabar. Wa hilmin azim, butuh hilim. Hilim yang gede. Hilim itu di atas sabar. Hilim itu menahan diri, menahan nafsu ketika marah muncak. Dia ketahan, itu hilim. Bisa dia marah, bisa membalas, tapi dia sabar, itu namanya hilim. Tabah. Kalau sabar memang kagak mampu. Sabar memang kagak mampu ditahan. Tapi kalau hilim mampu membalas, dia nggak balas, itu namanya hilim. Makanya kadal halimu ayyakuna nabiyan. Nyaris orang yang bersifat hilim itu nyaris seperti nabi, bukan nabi, bukan, nyaris sifatnya seperti nabi. Hilim itu disakitin apa senyum aja, padahal bisa ngebales. Disakitin, balas bisa. Sekali tonjok langsung babak belur, bisa. Tapi enggak, biasa aja. Tabah berarti kan. Disakitin berulang kali tapi dia nggak membalas menyakiti, ngapain gitu tuh.
Tuh, orang kalau sudah memiliki sifat itu, kata Nabi, kadal halimu ayyakuna nabiyan. Gitu. Kesenggol, bahkan sengaja disakitin, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Begitu. Malam-malam pada nggeletak semua, disantetin. Nggak apa-apa, itu belum hilim namanya. Kalau hilim mau udah, mau gawe, mau di depan lu sakitin ana, di depan belakang terserah, ana yang nggak bakal terluka gitu. Jadi yang namanya orang sakti, orang kebal mah orang yang hatinya tidak mempan, mau disakitin mau apa biasa aja gitu. Ada orang kan debus tuh, dibacok kagak mempan kan, ditembak kagak mempan, diapain aja nggak mempan dia mah, bahkan disuntik, jarum suntiknya nggak masuk. Tapi ketika ada permasalahan, nggak boleh disenggol dikit langsung ngadat, motor dibanting, ya. Itu belum mempunyai sifat hilim. Orang yang punya sifat hilim tuh ketika digoda, diganggu, dia biasa aja, di aru-aruin gitu biar marah, bahkan sengaja disakitin, kagak ada marah sama sekali. Senyum aja gitu, dengan catatan tidak melanggar hak Allah ya. Kalau hak Allah mau kudu marah gitu, dengan catatan tidak melanggar hak Allah. Begitu tuh, susah nyari orang kayak gitu tuh, susah. Dari 1000 mungkin bukan setengah kali gitu tuh, saking susahnya. Banyakan orang di ini ngebales, dilukain, balas lukain gitu. Butuh sabar sama hilim, dua. Kalau kita bermasyarakat, kata Imam Ghazali, dua kuncinya, sabar sama hilim. Sabar sama hilim. Walaupun ulama gede, kiai, habib, tapi kalau nggak punya sifat sabar, bahaya. Ada bocah kecil main petasan, dia kaget, dikejar-kejar lah, bocah kecil dikejar-kejar gara-gara kaget katanya. Lah cuma kaget doang sih. Sama anak kecil dijanjet, dibanting, disangkutin di pagar, bocah kecil nangis. Hah? Cuma kaget doang, kagak kena petasan, cuma kaget doang. Nggak segitunya gitu ya. Wa nadharin ahaduma sabrun wa hilmun wa nadharun latifun, dan perlu pandangan, pemikiran yang halus, lembut gitu, punya kasih sayang, lembut, nggak bengis begitu tuh. Wasti'anatun billah daiman, dan mohon perlindungan, mohon bantuan dengan Allah Ta'ala selama-lamanya ya. Sabar, hilim, punya pemikiran yang halus, dan harus minta tolong sama Allah. Harus itu mah, ya Allah saya ini gak kuat ngadepin masyarakat, ini gak kuat nih. Kalau ngadepin masyarakat kuncinya sabar, hilim, nazarun latif, dan isti'anah. Wasani, dan bermula yang kedua, yakuna fi hadzal ma'na munfaridan anhum, itu bahwa ada ya si rajul, si laki-laki nih yang dipanuti dalam ini makna sama, maksudnya ini makna persamaan, maksudnya makna bergaul akan manusia, munfaridan yaitu menyendiri dengan hati dari makhluk. Munfaridan tuh bil qalbi, bukan menjauh dengan raga, tapi menjauh dengan hati. Kalau yang pertama kan dengan raga yang kemarin, kalau sekarang mah menjauh dengan hati, anhum dari makhluk. Walaupun wa ingka nabi syakhsi mahu, walaupun jasadnya beserta manusia, hati nggak usah terfokus. Orang yang masih kesinggung, karena masih menganggap omongan makhluk, masih menganggap makhluk tuh melukai. Kalau enggak mah ada, bodoh amat, lu mau kayak apa kayak, lu lukain seluka-lukanya, silahkan lukai aku, begitu, nggak akan pengaruh. Tuh kalau orang udah hatinya, kalau udah nganggap nggak
nggak nganggep lagi manusia, hatinya cuma Allah kok, bodo amat lu mau kayak apa ke sikapnya, hatinya ke Allah. Begitu tuh maksudnya ini. Walaupun jasadnya sama makhluk kayak apa memfitnahnya, udah biarin, saya nggak apa-apa, biarin. Nggak nganggep, nggak memasukkan, nggak membiarkan pikiran kita dan hati kita dikotori oleh ucapan kotor manusia. Nggak terpengaruh, bang dikata-katain nama si dia, bang difitnah, biar bodo amat, bodo amat. Hidup yang enak tuh kalau bodo amat, gitu ya, selon, serah, ya. Orang udah gemes sama kita, ngeledekin apa, kitanya diem baik, kira-kira yang jengkel siapa? Hah? Dia yang jengkel. Wow, dia mau dipanas-panas dipancing, kitanya diem aja biasa aja. Begitu. Enggak, kan ada jangan pancing marahnya orang yang sabar. Berarti belum sabar kalau marah mah. Biarin dia mau kayak apa juga, biarin aja. Tenang aja, nggak usah diladenin gitu, nggak usah ladenin, nggak usah dikotorin. Kan yang bikin kita sakit, mikirin, itu karena kita menganggap omongannya, masukin ke pikiran jadi sakit. Nggak masukin ke hati, perilaku orang yang jelek, perilaku orang yang kurang baik sama kita dimasukin ke hati, jadi sakit. Kalau orang udah ngaji tasawuf mah dipasang, udah mau kelakuannya kayak apa, kayak lu mau ngata-ngatain, lu mau fitnah, lu mau apa, terserah, bodo amat. Hati saya buat Rasul aja, buat Allah dan Rasul, begitu. Kalau udah begitu tuh adem hidup, begitu tuh, udah tenang. Kalau udah dikasih hati begitu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, udah tenang. Fa'in kallamuhum kallamau. Kalau mereka ngajak bicara, yang ngajak kita bicara, ya kan? Wa in zaruhu 'azzamahum ala qadrihim. Kalau mereka datang ya kita hormati, kalau ziarah. Kalau dia ziarah kita hormatin. Ala qadrihim, atas sesuai dengan kadar mereka. Wa syukrihim, dan syukurnya mereka. Kalau datang ya dihormatin sebagai tamu, gitu ya. Ala qadrihim, sesuai dengan kedudukan mereka. Wa syakarahum, dan membalas mereka, dibalas. Muliakan. Begitu aja kalau kita berbaur sama manusia ini, kudu tahu sih. Itu, nggak peduli lu mau apa, terserah, kita mau nggak ngopenin, kita fokus hati kita ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in sakatu anhu wa a'radu anhu istaghnama dzalika minhu. Kalau mereka diam dari dia, nggak ada yang ngajak ngomong, jangan sakit hati. Ini mah kagak ditegur sakit hati, ente mah baper banget. Lewat gak ditegur, pusat gak ditegur, gitu ya. Jangan dimasukin ke hati, dia mau diem, mau bicara, mau jungkir balik, gak usah dimasukin ke hati. Jangan kotori hati kita dengan perilaku orang lain yang kotor, dengan perkataan orang lain yang kotor. Jangan dimasukin di pikiran, yang sakit kita nanti. Jadi yang buat sakit hati itu diri kita, bukan orang lain. Orang lain jahat sama kita. Kalau kita nggak masukin ke hati, mah nggak sakit kita. Yang bikin sakit hati karena kitanya memasukin ke hati, baper. Udah saya baikin, malah begitu. Jadi akhirnya sakit sendiri. Coba kalau bodo amat, baik-baik aja. Baik tidak terikat dengan karena dia baik atau karena dia ini. Baik-baik aja selamanya. Gitu tuh. Jangan karena suatu karena. Itu tarbiyah namanya, mendidik hati. Ada orang kan hidupnya satu kampung, kadang-kadang satu keluarga, kadang-kadang masih satu tengklen. Ada ini ngomongin ini, dimasukin ke hati, singgung lagi. Coba kalau diam aja, masa bodoh, enggak bakal kesinggung, tetap aja baik. Ke semua orang baik, orang jahat kayak apa baik, orang baik ya baik, orang jahat ya kita baikin. Begitu tuh, kita baikin. Begitu. Kita relakan aja, kita maafin, kita maklumin. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu alhamdulillah. Udah, kalau kita dimakin caci, alhamdulillah, gitu ya. Dikata-katain, alhamdulillah aja. Itu bang, ente dikata begini-begini, alhamdulillah, enggak apa-apa. Jadi yang pegel akhirnya nyampein juga pegel. Anda mudah nyampein biar pecah.
Kagak ini juga. Pegel dewek akhirnya. Pegel. Gitu tuh ya. Orang yang masih hatinya masih baper, karena memasukkan sesuatu ke hati yang kotor. Orang yang masih musuh-musuhan, masih ada benci karena dia memasukkan sesuatu di hati dan pikiran. Capek dewek. Capek. Tapi kalau kita ditinggalin, orang pada pergi, orang diam nggak nyapa kita. Wow, untung. Istaghna madzalika. Untung, justru beruntung. Ya kan? Prinsip nih. Orang nyapa kita, ya dah kita sapa. Orang kagak nyapa kita ngediemin, nggak apa-apa. Justru saya senang, ente nggak ngutang lagi sama ane. Begitu. Begitu tuh ya. Prinsip mah gitu aja. Justru dengan diem udah nggak ngabisin kopi ya tuh. Kalau diem mah. Gitu tuh. Prinsip simpel hidup mah. Gak usah. Apa ya saya didiemin ya, saya dicuekin begini. Ya masih belum ini nih. Orang alhamdulillah ya dia bicara ya kita ajak bicara, ya diem ya nggak apa-apa, saya nggak benci juga. Wa in kanu fi haqqin wa khairin sa'adahu. Kalau manusia ini lagi ngelakuin kebaikan, kebenaran, sa'adahum, dia bantu. Lagi ngadain kegiatan sosial atau lagi ini bantu. Wa in saru ila lagwin wa syarrin khalafahum hajar. Kalau manusia tersebut lagi ngelakuin kesia-siaan dan keburukan, khalafahum, tinggalin. Jangan diikutin, harus berbeda. Bedakan sama mereka, tinggalkan. Gitu ya. Bal radda alaihim wa zajar. Bahkan dia harus membantah. Harus dibantah, dikoreksi, dibetulin. Gitu, dikritik. Wa zajarhum, dan mencegah dia akan manusia. In raja qabulha. Kalau dia berharap diterima. In raja qabulahum, jika dia berharap akan nerimanya manusia. Kalau dia punya saran diterima, kasih saran, kasih kritik. Gitu. Kalau nggak diterima jangan maksain, bawa pedang dari rumah bawa golok. Kagak kaci, saya kagak didengar, saya tokoh masyarakat di sini. Ngapain gitu, udah. Kalau nggak mau didengerin ya udah tinggalin gitu tuh. Jangan nembakin, jangan bawa pistol tembak jedar ngapain ya gitu, jangan. Biarin aja. Kalau nggak didengar tinggalin gitu tuh. Kalau didengar bantu, kasih saran yang baik. Tapi kalau udah nggak didengar lagi tinggalin, biarin aja udah. Tapi jangan nyumpahin juga, mampus ntar juga ini, mampus ntar juga tuh. Jangan rasain loh, jangan. Biarin aja. Summa yaqumu bi jami' hukukihim. Kemudian dia melaksanakan seluruh hak-hak mereka. Minaz ziarat, daripada ziarat, kunjungin. Walinya adat, jenguk kalau ada yang sakit. Begitu ya. Wa qadha'il hajah, bantu keperluan. Allati turfa'u yang disodorkan, yang dilaporkan pada dia hajat-hajat. Ma'amkanahu, semampu dia. Satu yang mungkin ya makan. Kalau dia bisa bantu. Nggak bisa dengan materi, dengan tenaga nggak bisa dengan pikiran. Nggak bisa bantu juga udah. Doain. Saya bisanya ngedoa doang nih. Saya doain mudah sukses. Gitu. Wala yutalibuhum bil mukafaat. Jangan menuntut, dan tidaklah menuntut dia si rajul akan mereka manusia dengan balas budi. Jangan nuntut balasan. Kalau kita berbuat baik, jangan minta imbalan. Jangan menuntut. Ini yang bikin sakit hati karena kita nuntut. Kalau kita nggak nuntut, nggak sakit hati. Kita berbuat baik, kita udah tulus. Kita nggak usah nuntut biar dia baik kita atau jangan. Karena itu yang bikin sakit hati kita ketika nggak dibalas. Kalau nggak nuntut mah nggak nuntut mukafaat, pembalasan, nggak. Gitu deh. Biar Allah yang ngebalas, nggak apa-apa. Wala yarju dzalika minum, jangan berharap akan itu mukafaat, dan jangan ngarep dibalas kebaikan kita. Jangan ngarepin dari makhluk. Orang yang berbuat baik mah udah dicatat kebaikan sama Allah. Allah katakan lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat baik, bagi orang yang berbuat baik, dia akan mendapat kebaikan, baik dari makhluk ataupun dari sisi Allah. Yang jelas itu dari sisi Allah. Jadi kalau kita berbuat baik, enak tuh hidup. Kalau semua patokannya kalau ya bodoh amat, orang mau nganggap kita atau kagak, begitu tuh. Yang penting saya udah berbuat baik, mau dianggap mau kagak. Yang jelas
saya puas. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, lilladzina ahsanu fi hadhid dunya, orang berbuat baik mah bakal dapat kebaikan, mau dia balas sama orang atau kagak. Kita udah baik sama orang itu jahat sama kita, tetap dapat kebaikan di sisi Allah kok. Bukan dari dia, lewat jalur orang lain yang ngebaik. Nah, nggak usah nuntut, nggak usah ngungkit, nggak tahu terima kasih, begini, udah dibaikin begini, biarin dikatain apa juga, gitu tuh ya. Kalau kita udah ikhlas dan tulus ngelakuin kebaikan, akan dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalas sama Allah. Mau cepat atau lambat orang berbuat baik mah akan dibalas. Jangan merasa rugi berbuat baik. Saya rugi apa? Nyesal ya. Rugi emang apa? Dia nggak nganggap. Nganggap sakit hati kan? Kenapa sakit hati? Karena ente berharap. Ketika nggak ada harapan, di situ tenang. Nggak ngarep di makhluk, nggak ngarep perhatian makhluk, nggak ngarep balas budi makhluk, nggak ngarep dari makhluk. Tenang hati, hidup tenang. Tenang. Jadi yang tenang itu ketika kita bisa memanage hati. Indah. Begitu ya. Mau kayak apa lagunya manusia, hati tenang. Yang penting kita yang berbuat, yang harus dituntut kita yang berbuat baik. Jangan menuntut orang lain berbuat baik kita. Yang harus dituntut diri kita. Itu bagaimana caranya kita bisa berbuat baik. Wala yurihim min nafsihi istihasyan lidzalika. Dan jangan memperlihatkan pula akan manusia dari dirinya. Jangan diperlihatkan dirinya istihasyan karena merasa resah lidzalika, istihasyan lidzalik, karena merasa resah, begitu ya. Jangan diperlihatkan pada mereka akan rasa resah. Jangan gara-gara nggak diopenin, gara-gara nggak dianggap, kayak kita ngerasa kita resah, nggak tenang, kayak orang dicuekin, nggak dianggap, kemudian kita bikin status galau. Nggak usah nampakin kegalauan kita di status, nggak usah nampakin ketidaksukaan kita. Mau disakitin nggak usah dibalas di status, nggak usah tampakin kita itu kagak suka sama dia, atau karena jauh dari dia jadi kita resah. Nggak usah tampakin, enjoy aja gitu, enjoy. Jadi jangan menampakkan rasa resah, tidak nyaman, gitu. Ail wahsya bainan nas wa bu'dul qulub 'anil mawaddat. Udah tampilin aja yang baik-baik ya kan, yang seneng-seneng. Tutupin walaupun kita pada dasarnya menderita, tampakin aja yang enak-enak aja. Begitu. Yang senang-senang aja. Karena hal kayak gitu memotivasi, memicu hal positif dari diri kita. Kalau kita mikirinnya negatif, dipikirin, jadinya negatif. Akhirnya kurus, stres, gila dah. Gitu. Tapi kalau kita positif thinking, positif aja. Barangkali dia nggak negor saya, dia nggak ngelihat. Barangkali dia begitu ini. Barangkali dia begini. Begitu, positifin terus. Jangan biarkan negatif masuk. Positifin terus. Kok dia nggak ngundang saya ya? Jangan begini. Positif thinking. Ntar terjadinya positif. Kalau kita negatif. Kalau kita positifin, semua akan positif. Gitu ya. Nggak ada ruginya. Tampilin, enjoy aja. Walau nggak dianggap, tenang aja. Gitu. Tenang. Imam Ghazali nih ngasih ini pendidikan hati. Wa yubasituhum bil badli ingkadara. Dan memperluas akan mereka dengan cara mengasih kalau mampu. Kasih kalau mampu. Kasih apa kek? Begitu. Kasih keluasan pada mereka. Bikin mereka girang. Bikin orang senang. Malah malu sendiri, orang nyakitin kita senengin, kita baikin, nggak usah dibalas, dia ngerasa nggak nyaman. Manusiawi, tabiat manusia
Kalau dibaikin pengennya ngebaikin, bener nggak? Masa ada orang dibaikin, ada orang datang bawa makanan, diambilin golok, keluar nggak? Ada nggak? Nggak ada. Minimalnya nggak bisa balas terima kasih jazakallahu khair. Nggak ada orang baik ke kita terus kita jahat, nggak ada, nggak ada, gitu. Dan lebih jarang lagi orang jahat ke kita baikin, itu sudah jarang itu. Orang jahat sama kita dibaikin, oh jarang. Tenang kalau udah itu begitu. Pokoknya lu mau apa, kita maunya baik, jadi orang baik, jadi orang yang selalu baik, begitu tuh. Biarin gitu ya, nggak apa-apa. Itu akhlak namanya. Yubasitum bil badlin qadar. Ada tabiat, ada didikan. Kalau tabiat begitu tuh, yang punya itu ahlul bait cirinya. Dia nggak bakal disimpan dan nggak bakal marah terus, hilang udah. Marah-marah wajar manusiawi, tapi udah hilang aja, hilang. Tuh, udah janji Allah soalnya. Ada yang didikan, kayak model-model kita kan harus dididik, dilatih, terbiasa. Kalau mereka udah warisan, sifatnya warisan dari Nabi. Ya, sifat baiknya. Nah, kita biar ketularan, ya gaul lah mereka. Tapi kita mau ngambil, mau istifadah. Tuh niat, kalau kita dekat sama habaib, niat saya mau istifadah sifat baiknya. Sifat baik warisan. Jangan yang diwarisin anak ente doang yang diwarisin. Anak sama entenya doang bisanya. Anak ya, fulus, itunya doang yang diwarisin. Balul. Begitu ya. Giliran sifat baiknya orang dicontoh. Ya, anak entenya doang gitu ya. Udah ngomong kayak orang Arab. Tapi giliran ini ngadat, jadi berubah. Jadi kita dekat sama ulama, sama para habaib, niatin, ya Allah saya dekat sama Habib Fulan, saya mau istifadah sama sifat baiknya. Begitu. Bukan ngambil yang tidak manfaat. Kenapa kita gaul sama Habib nggak ada yang diambil sifat baiknya? Karena nggak niat, nggak ditaruh niat. Mau temen sama siapa aja niat. Ya Allah, saya niat berteman biar mendapatkan faedah. Andai ini kita berteman sama bajingan, kalau niatnya ngambil faedah, dapat. Ya Allah, dia nggak tahu kalau itu bajingan. Dia nggak mau, pokoknya mau istifadah aja sama siapa aja. Husnudon ini, lah ternyata dia bajingan ya. Dapat. Terlebih sama orang baik, sama para habaib, sama ulama, sama kiai, gitu. Itu namanya istifadah. Kita makan kagak ada niat apa-apa, ya kan? Makanya nggak dapat. Yang dapat anak entenya doang, anak ente, gitu. Ya, kata Habib, ente antum, ini antum. Akhirnya jadi baca sorof wahumahum. Wahumahum. Tuh, gue harus senengin mereka. Wa yanqabidu anhum fil akhdhi in u'tiya. Kita bikin senang mereka. Wa yanqabidu, dan dia mundur. Wa dzalika bi an la ya'khudha anhum fil. Maksudnya tidak ngambil dari mereka kalau diberi, ya. Wa yanqabidu anhum fil akhdhi. Jangan ngambil maksudnya kalau diberi itu. In u'tiya, jika diberi sama manusia, wa yanqabidu anhum fil akhdhi. Kita ngasih. Upayakan di dalam pikiran kita pengennya ngasih, jangan pengen ngambil dari mereka. Gitu ya. Wa yatahammalu minhumul adza, dan sabar menanggung dari mereka akan gangguan, dicibir, kata-katain, dimaki-maki, difitnah, ditunjuk-tunjuk, gitu tuh ya. Bahkan dikentutin, diem aja udah, gitu. Sabar, namanya manusia macam-macam. Gitu, ada yang begini, ada yang begitu, sabar.
kalau kita berbaur, ini akhlak yang harus yang diterapkan. Wa tahammalu minhumul adza. Tahammulul adza itu sunnatul aulia. Kelakuan para wali itu sifatnya adalah tahammulul adza. Tahammulul adza itu nerima kalau disakitin. Ada nggak yang kayak gitu? Jarang. Makanya nggak jadi wali itu berat, karena harus mempunyai ini, harus memiliki 3 sifat sunnatullah. Pertama, sunnatullah dia harus miliki. Apa sunnatullah? Sunnatullah itu satrul uyub, nutupin aib, ditutupin. Kalau ngelihat kejelekan ditutupin. Karena Allah itu sifatnya begitu. Allah maha menutupi aib kita. Wah, kalau dibuka aibnya, ya baca kan. Tapi sama Allah ditutup. Nah, seorang wali itu harus, atau orang salikut thariqil akhirah, harus memiliki 3 sunnah. Harus memiliki, menguasai 3 ilmu, 3 perilaku sunnatullah. Pertama, sunnatullah apa? Satrul uyub, nutupin, ditutupin aibnya. Begitu. Orang yang nutupin aib saudaranya, maka dia akan ditutupi di akhirat, di dunia dan akhirat. Begitu. Bukan yang kagak tahu malah dikasih tahu, diumbar, diambak-ambak. Yang tahu aja ditutup. Dah, enggak itu enggak terjadi. Bukan yang kagak tahu dikasih tahu. Wah, ricuh akhirnya. Itu kriteria wali. Yang kedua, dia harus memiliki sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi, kebiasaan para nabi. Apa kebiasaan para nabi? Mudaratun nas, kasih sayang, perhatian, lembut sama manusia. Nabi itu, jadi kalau pewaris nabi harus punya sifat ini. Apa sifatnya? Mudaratun. Nah, siapa aja yang datang, oh baik, marhaba, diterima, lembut, kasih sayang. Ngobrol sama petani, dilayanin tentang petani. Oh iya gini. Ngobrol sama tukang ini, dilayanin. Terus tuh namanya mudaratun nas. Yang ketiga, harus mempunyai sunnatul aulia, sunnahnya para wali. Apa sunnahnya para wali? Kebiasaan para wali? Tahammulul adza, nerima, nanggung derita, nanggung beban derita. Tuh, nggak sanggup ngelihat orang tersakiti, nggak sanggup ngelihat orang menderita, tanggung. Ya Allah, angkat bala. Tuh sifatnya wali. 3 tuh harus dimiliki. Wa yudhiru lahumul bishra, dan menzahirkan dia serajul bagi manusia al bishra, akan gembira. Ajer, tahu ajer? Mukanya enggak cemberut, seneng aja begitu, enggak usah ditekuk, dilipat jadi 7 lipat. Kalau ketemu udah mukanya asem, ngelebihin ketek asem, ngelebihin sayur asem. Ketemu aja, marhaba, ahlan, udah makan belum? Belum bang, beli sono lagi. Mau saya beliin, sini saya beliin. Begitu tuh ya. Begitu aja udah, marhaba, begitu. Itu udah gembira banget orang disambut begitu, marhaba, ahlan, gimana kabarnya, baik, kaifa asbahtum wa kaifa halukum wa kaifa ahlukum. Gitu, gimana keadaannya, baik, keluarga gimana, alhamdulillah, anak-anak pada sehat, alhamdulillah pada sehat semua, gitu. Ngomong-ngomong, yang itu masih ada nggak di nanya itu? Kacau. Baik, ada maunya ya. Wa yatajammalu bi dhahirihi, dan berdandan, berdandan, tajammul tuh berlaku baik, dandan, tampilin yang baik dengan zahirnya dia untuk mereka. Tajammul begitu. Yatazayyan bidhal, dandan yang baik-baik, tampilin aja yang baik. Wa yaqtumu hajatahu anhu, dan tutupi hajatnya dia dari manusia.
dia punya lagi sedih, lagi apa, tutupin, jangan sampai orang pada tahu. Wah, ini mah curhat semua orang. Begitu ya, dibikin di status. Fayuqasiha binafsih. Karena ada satu ungkapan, ista'inu ala qada'i hawaijikum bikitmaniha. Bantulah, minta bantuanlah untuk menunaikan hajat kita dengan disembunyikan. Kalau kita punya hajat, tutupin dulu. Kalau kita punya niatan apa hajat, tutupin. Ntar ditunain sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuqasiha binafsi, maka dia upayakan akan hajat dengan dirinya kalau bisa. Wa yu'alijuha fi sirrihi wa batinihi, dan dia menandang, yu'alij itu mengupayakan, sama mengupayakan hajat fi sirrihi wa batinihi, pada tersembunyi dan rahasia dia dan di batin. Udah nggak usah orang tahu, diem aja ya. Begitu. Ada hajat tuh, mau nikah lagi diem aja, diem, nggak ada yang tahu. Tahu-tahu pokoknya udah jadi, tahu-tahu jadi gitu ya. Kong Dadang nih. Tutupin, jangan cerita-cerita malah ribet. Belum terjadi udah ribut duluan. Ntar main senyap, gerilya gitu, udah jadi baru. Ya udah jadi baru pasang petasan, pasang bom sekalian. Pasang nuklir. Jadi kan kalau pasang bom dia takut dinyalain bomnya kan mati semua. Biarin dia jadi, biar seneng gitu. Kalau kagak seneng, bom saya ledakin gitu. Tsumma yahtaju ma'a dzalika yanzura li nafsi khasatan. Kemudian yahtaju, dia butuh beserta yang disebut, maksudnya dzalik muqasah dan mu'alajah tuh ya. Dia upayakan sendiri. Butuh ayanzura li nafsi khasatan, bahwa dia memperhatikan bagi dirinya khasatan, khusus. Perhatikan keperluan dirinya pribadi, ketaatan. Wa yaj'alaha hadzan minal ibadatil khalisah. Maka dia menjadikan bagi nafsi hadzan minal, bahkan bagian dari ibadah yang khalisah, yang tulus. Kama qala Umar bin Khattab, sebagaimana berkata oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inimtul lail la uday'anna nafsi wa inimtul nahar la uday'anna ar-ra'iyyah. Fa kaifa li bin naum baina hatain." Kata Sayyidina Umar, kalau ana malam tidur, berarti sungguh saya telah menyia-nyiakan akan diriku. Kalau saya malam tiduran enggak ibadah, sia-sia. Kalau saya siang tidur, saya menyia-nyiakan rakyat saya, mengabaikan rakyat saya. Begitu tuh ya. Gitu tuh pikiran orang yang merakyat, pikiran pemimpin begitu. Gak mau, masa pemimpin tidur mulu, RT dicariin, RT-nya mana? Lagi tidur, habis dikerokin. Dah, RT mah kudu siap, walaupun lagi tidur bangun. Kalau rakyatnya, kalau masyarakat butuh, gitu ya. Kalau jadi pemimpin mah, karena emang dia mendedikasikan dirinya buat mengabdi, ya siap. Jangan ini mengumpet. Ada yang perlu ngumpet, jangan. Sayyidina Umar aja bilang gitu, kalau saya siang tidur, urusan masyarakat terbengkalai. Kalau saya malam tidur, urusan saya yang terbengkalai, ibadah saya. Begitu ya. Jangan ini mah jadi RT bucin mulu, jadi RT bucin. Gitu. Di ngobrol sama istrinya di teras. Begitu tuh ya. Bang, pikirin rakyat kalau jadi pemimpin. Kata dia, saya mah boro-boro mikirin rakyat ya. Kenapa? Semua pikiranku tertuju padamu. Habis mikirin ente. Langsung jomplang itu istrinya, gebrak. Bisa nggak bangun lagi? Gitu tuh ya.
Begitu. Wa fi hadzal makna, dan di dalam ini makna, uridali abyatun minasyirid, disadorkan bagiku bait-bait syair. Mana yang tadi dari wa amar rajulusan itu sama nih. Mana wahya, ini baitannya nih, baharnya bahar tawil fa'ilun faulun mafa'ilun wazannya. Fa in kunta fi hadil a'immati raghiban fawatin ala an tantahiyakal waqa'i'u. Fa in kunta, maka jikalau ada engkau fi hudal a'immah, itu dalam menunjukkan, dalam petunjuk para imam, maksudnya perjalanan, fi hadil a'immah, raghiban maksudnya kita berada seperti mereka, para pemimpin, para ulama, berkecimpung di dunia mereka, maksudnya mah raghiban, yaitu yang mengharapkan. Jadi khobar kunta, fa in kunta fi hadil a'immah raghiban, itu yang mengharapkan, pengen. Kalau kita pengen seperti mereka, bahasa kitanya pengen jadi kiai, pengen jadi ustaz, pengen jadi pemimpin, fawatin ala an tantahiyah kal waqa'i, maka mantapkan, siapkan bahwa bermaksud akanmu oleh segala peristiwa kejadian yang sangat. Kalau ente mau jadi pemimpin, siap-siap ditimpa banyak masalah. Kalau mau nyalon RT, siap-siap, nyalon RW, siap-siap. Semua ada komitmennya, ada konsekuensinya. Mau jadi apa aja ada. Begitu ya. Kalau jadi guru, siap ngadepin kenakalan murid-murid. Kalau mau jadi pemimpin masyarakat, siap ngadepin ya masyarakat, ada yang begini, ada yang begitu. Siap aja. Benar kan? Fawatin antantah ya waqa'i binafsin waqurin. Satu nih, dengan jiwa yang tenang. Kalau kita jadi pemimpin tuh, jiwanya kudu tenang, halim, indah kuli karihatin, ketik di sisi tiap-tiap sesuatu yang kagak disukai sama kita. Siapkan diri kita tenang tuh. Ini kalau mau jadi RT nih, kalau mau jadi pemimpin, siapin jiwa yang tenang. Kalau mau jadi pemimpin masyarakat, kalau berbaur maksudnya mah wa qalbin saburin, dan hati yang sabar. Apa pokoknya kalau kita berbaur di masyarakat kan macam-macam yang kita hadepin, macam-macam dah, ya sabar. Gitu. Kalau kita pedagang, ya siap-siap ngadepin kelakuan pembeli yang macam-macam juga, kayak gitu ya. Kudu sabar artinya. Wa qalbin saburin wa huwa fi sadri mani'u. Adapun dia hati fi sadri, di dada, di hati itu di dada, mencegah, yaitu mencegah. Hati itu fi sadri mani'u, mencegah dari terjadi sesuatu yang kagak. Hatimu enggak siap nerima sesuatu yang kagak enak, bener enggak? Kalau dienakin, hati nerima enggak siap, maka kudu sabar, kuncinya kudu tenang. Karena yang namanya hati enggak nerimain sesuatu yang kagak sesuai dengan dia mah, gitu. Maka siapin formulanya. Kalau kita di masyarakat, kudu tenang, kudu sabar. Lisanuka mahzunun, keberapa nih? Pertama fawatin, satu. Kedua binafsin waqurin, satu. Kedua qalbin sabur, dua tuh. Ketiga lisanuka mahzunun, lidahmu kudu ditahan. Tahan, jangan ngomongin yang kagak-kagak, harus disembunyikan, harus diumpetin. Lisanuka mahzunun, lidahmu itu tersimpan, disimpan lidahnya. Wa tarfuka muljamun, dan penglihatanmu itu diikat. Muljamun itu diikat, jangan kemana aja jelalatan. Jaga mata,
Kalau jadi pemimpin mah, kalau turun di masyarakat jaga lidah. Jangan melihat sesuatu yang tidak halal atau tidak manfaat buat akhirat, dunia akhirat. Wasirruka maktumun ladar rabbi za'im, dan hatimu itu tersimpan, tertutup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Za'im itu yang masyhur. Rahasia kita umpetin rahasia kita. Hati kita jaga. Kalau ke Allah baru kita lontarin. Kalau punya rahasia jaga ke Allah, ya Allah saya punya hajat begini, punya hajat begini. Kalau di masyarakat udah diam aja. Wa dzikruka maghmurun, dan penyebutanmu itu ditutup, nggak usah pengen terkenal, ngumpet, enakan gitu, enak mengumpet, gitu ya. Wa dzikruka maghmurun wa babuka mughlaqun, dan pintumu tertutup, selalu tertutup. Enakan sendiri maksudnya mah tertutup kalau nggak ada yang datang. Kalau ada yang datang jangan ditutup. Wah, kata Imam Ghazali kudu tutup, ada yang datang nih dia tertutup. Dia salah gitu ya. Kalau yang datang mertuanya bisa dituntut itu. Dituntut ya, makanya wabah buka mughlaqun, tutup. Kalau nggak perlu jangan diablak. Wasa geruka basam, dan gigimu selalu tersenyum. Senyum aja, jangan cemberut maksudnya ya, kudu murah senyum. Wabatnuka ja'i'u, dan perutmu kudu lapar, itu yang lapar, kudu lapar. Wa qalbuka majruhun, siap-siap hati kita terluka. Kalau Imam Ghazali yang bilang, kalau kita berbaur di masyarakat, siap-siap hati kita terluka, perut lapar. Wasuquka kasidun, dan pasarmu itu nggak laku, rugi, itu ya, nggak laku. Maksudnya usaha kita siap-siap gagal, siap-siap banyakan kecewanya kalau berbaur mah. Jadi siap-siap dulu yang negatifnya itu udah disiapin. Ntar kalau ngadepin begini udah disiapin. Wa fadluka madfunun, dan keutamaanmu itu terpendam, nggak disebut, nggak diinget. Siap-siap ngadepin orang yang kagak ngehargain kita, siap-siap. Namanya masyarakat macam-macam. Tidak semuanya juga berilmu, tidak semuanya ngaji, tidak semuanya menggunakan akal. Jangan pengen dihargain terus. Kadang ada yang harus ngelukain kita, kadang ya siap kita. Konsekuensinya kita bermasyarakat begitu. Kalau nggak pengen terluka, udah di kamar aja diem, ngepet, jagain lilin, diem aja udah di kamar. Kalau nggak pengen terluka, gitu tuh ya. Wa ta'nuka sya'i'u, dan aibmu itu masyhur. Kalau kita berbaur di masyarakat, otomatis jangankan kesalahan besar, kecil aja bakal dikoreksi ya masyarakat. Siap-siap gitu, kita jangan pengen selalu bersih, nggak ada kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah aja segitu sucinya, tetap aja sama orang Arab dilukain di ini. Wa fi kulli yaumin anta jari'u ghussatin, dan di dalam tiap-tiap hari anta jari'u, engkau akan menelan pil pahit. Kalau kita bermasyarakat mah ada aja nanti yang gak suka, yang kagak ngenakin, baru lagi enak, ada aja yang bikin kagak enak. Tuh siap-siap di masyarakat. Nasihat Imam Ghazali, minad dahri wal ikhwan, dari masa dan saudara. Pokoknya ada aja masa udah adem, masa politik 0102 udah adem, ada aja nanti perkaranya. Begitu kalau hidup di masyarakat. Kalau mau adem tinggal di gunung, begitu ya. Wal ikhwan, dan saudara, mau saudara sekandung atau temen ataupun tetangga, siap kalau bermasyarakat mah dilukain, gitu. Wal qalbu ta'i'u, dan hati itu yang taat, hatinya harus taat. Kita punya hati,
Naharuka syughlun nas min ghairi minnah. Siangmu itu kesibukan manusia min ghairi minnatin, tanpa ngungkit, tanpa mengungkit-ngungkit ya. Kita berbakti, kita ngabdi, kita berbuat baik sama masyarakat, jangan ngungkit. Kalau tadi kan jangan nuntut. Kalau kita berbuat baik, titip, jangan ada ngarep di hati pengen dibales. Biar nggak kecewa, itu doang. Bukan buat ini, biar kita ngejaga diri biar nggak kecewa, biar nggak sakit hati, biar nggak terluka gitu. Tapi kalau berobat membayar, pengen disuntik mati kalau nggak bayar sama dokter. Berobat diperiksa kabur, besok datang saya suntik mati tuh orang gara-gara gagal. Kalau itu mah harus gitu tuh ya. Walailuka syaukun ghaba anhu tala'i', dan malammu itu syauk, rasa rindu, ghaba anhu tala'i'u, yang gaib, yang hilang daripada syauk. At-tala'i' ain nawazir, sesuatu yang muncul, pikiran-pikiran, pandangan-pandangan. Kalau malam buat mengungkapkan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah maksudnya mah. Fadunaka hadzal laila khudhu dhari'atan, maka ambillah olehmu ini malam ya, ambil. Khudhu, ambillah akan malam, dhari'atan, sebagai wasilah, liyaumin abusin, bagi hari yang sangat, maksudnya hari kiamat. Awas, tandain apa yaumin abus. Abus ini kan maknanya cemberut. Oh, hari cemberut maksudnya mah hari yang menakutkan, yang menakutkan, maksudnya hari kiamat. Azza fihi dzara'i'u, yang jarang, yang agung, yang jarang pada itu hari, adz-dzara'i, semua wasilah. Begitu nasihat Imam Ghazali itu, yang tadi itu diringkas dijadi bait. Kalau bermasyarakat siap terluka, jadikan kita bermasyarakat ini sebagai jembatan buat menggapai ridha Allah, buat bekal di akhirat. Kita ngabdi ke masyarakat niatnya begitu, jangan nyari keuntungan dunia, rugi gitu, rugi umur, rugi tenaga, rugi pikiran. Kalau nggak diarahkan kepada Allah, habis tenaga kita gitu tuh, dah habis gitu. Naam, yakunu bin nafsi ma'hum wal qalbu ma ab'adahu anhu. Betul begitu. Adalah dengan jiwa, dengan raga itu beserta mereka dia tuh. Tapi wal qalbu, halnya bermula hati. Kalau hatinya ma ab'adahu anhu, yaitu alangkah jauh dari mereka. Jiwa raga beserta jiwa raganya sama mereka, hati jauh. Wadzalika la'amri amrun syadidun, dan yang demikian itu sungguh dalam seumurku, demi umurku, itu perkara yang sulit. Wa 'aisyun naqidun, dan kehidupan yang sangat sulit. Begitu tuh, sulit emang, yang sangat buruk, sulit. Wa fihi, dan pada ini perkara yang sulit, syadid, yaqulu syekhuna, berkata oleh guruku rahimahullah ta'ala, fi wasiyatihi, pada wasiatnya, maksudnya Abu Bakar Al-Warraq, ya bunayya, wahai putraku, wahai anakku, isma ahli zamanik wala taqtadi bihim, hiduplah beserta ahli zamanmu, hidup beserta zamanmu, tapi ingat, wala taqtadi bihim, jangan ikuti, jangan ke bawah arus. Kita hidup di tahun 2023, tapi jangan ke bawah, jangan ikutin. Sekarang lagi musim ini, jangan ikutin, jangan diikutin penduduk zaman, karena layati zamanun illa ba'dahu syarrun minhu. Summa qala, kemudian terus yang harus diikuti siapa? Siapa yang harus diikuti? Walaupun kita hidup di zaman milenium, di zaman sekarang nih, di zaman tahun 2023 ya, walaupun hidup di zaman sekarang, tetap yang harus jadi panutan adalah terdahulu kita, ulama-ulama kita, ajaran Nabi yang harus jadi panutan. Ikutin para ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang ngajarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Hidup di zaman kapan aja, kalau berpegangnya sama Nabi, selamat.
Kalau pegangannya Rasulullah selamat, mau hidup di zaman sulit kayak, mau di negara mana kayak, kalau hidupnya beserta Rasulullah SAW selamat. Cuma qala, kemudian berkata ya Syekh ya, kemudian berkata Syekh, ma asyadda hadzal 'aisha ma'al ahya wal iqtida bil amwat. Alangkah sangatnya ini kehidupan beserta orang hidup, wal iqtida bil amwat, ngikutin orang mati. Sulit banget ngimbangin zaman sekarang, hidup zaman sekarang emang sulit. Ngikutin orang yang mati ya susah juga. Begitu. Pokoknya di zaman sekarang mah udah yang harus diikutin adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sulit ngikutin sama yang sudah meninggal, ulama-ulama sepuh-sepuh udah pada meninggal, sifatnya perilaku yang begitu udah susah juga, jarang, sangat sulit. Orang-orang yang dulu orang wara, ulama-ulama yang wara, guru-guru yang ada di tanah Betawi, guru-guru yang ikhlas, yang wara, yang bisa menghantarkan masyarakatnya kepada Allah, yang masih kita kenang, masih kita alamin, seperti Muallim Syafi'i Hazami, begitu ya, perilakunya perilaku salaf beliau, alim, wara, sabar, beliau tawadhu. Ngikutin jejak beliau sulit juga, kata Abu Bakar. Ngikutin yang hidup apalagi berantakan, ngikutin yang mati waduh susah. Begitu, itu zaman begitu, zaman mah. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, khalitin nasa wa zailuhum wa dinik wa khalitin nasa, berbaurlah engkau akan manusia, kata Ibnu Mas'ud, berbaur sama manusia. Wa zailhum, dan lepaskan mereka, fariqhum, zail, lepaskan mereka, berbaur, lepaskan. Maksudnya kita berada di tengah-tengah masyarakat, tapi jangan ngikutin pola masyarakat. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, tapi jangan terbawa dengan keadaan yang rusak. Itu maksudnya, bukan berarti ongkos suruh bergaul, ongkos suruh ninggalin, gimana sih? Maksudnya mah ada di tengah masyarakat, tapi kita tidak terpengaruh oleh pola masyarakat hidup yang wadinuka la taklumannahum, dan akan agamamu jangan kau lukai, jangan kau lukai ya, jangan sampai bikin cedera agama. Tetap agama kita pegang, dia hidup di mana aja patokannya agama. Fahadhihi nuktatun muqniyatun, maka inilah ucapan-ucapan yang disebut itu rahasia yang mencukupi. Cuma aku kemudian aku katakan, idza majal fitan ba'duha fi ba'din, kata Imam Ghazali, kemudian aku katakan idza majal fitan, bila sudah goncang fitnah, udah bergejolak fitnah oleh sebagian fitnah pada sebagian. Sekarang kan udah mulai nih, apalagi udah mulai main politik. Sekarang udah wataraja'al amru, dan kembali oleh perkara agama udah makin lemah, makin berkurang. Mudbirina mana tadi? Wataraja'al wawalan nasu an amriddin, dan pada menghindar manusia dari urusan agama. Yang ngaji udah jarang, yang mondok juga jarang, semua udah enggak karuan. Yang ngaji jarang, yang mondok udah jarang, yang peduli sama agama udah jarang, udah pada minggir, udah pada mundur, udah nggak peduli, bodo amat. Udah pada begitu tuh sekarang tuh, udah nggak open sama urusan agama dia, udah nggak open, padahal yang nyelamatin tuh agama. La yarqubuna fi mu'minin. Zaman sekarang kan udah pada mundur, itu alamat dicabutnya keberkahan. Hayati ala nasi, saya ala ummati, atau al nas zamanun yafiruna anil ulama. Nanti bakal datang di akhir zaman nih, bakal datang suatu masa zaman di mana orang pada lari dari ulama. Lari, maksudnya lari-lari gitu, bukan nggak mau ngaji gitu maksudnya mah, bukan lari-larian gitu. Nggak ada yang mau ngaji, nggak ada yang mau nyantren, kagak ada lagi yang
peduli sama agama. Itu namanya yafirruna 'anil ulama. Hati-hati, kita itu perlu ilmu. Dalam hal apapun, dari segi kehidupan apapun, butuh ilmu, butuh sama yang namanya agama. Kalau enggak bahaya. Mau jadi DPR harus ada agama, tertang. Kalau enggak korupsi mulu. Mau jadi apa kek? Mau jadi lurah harus ada agama. Kalau enggak kawin mulu. Begitu tuh. Baru jadi lurah udah kawin. Gitu ya. Mau jadi apa aja harus ada nilai agama yang jadi prioritas. Yang harus jadi prioritas kita, agama. Bukan kita ngaji bukan biar disebut ulama, kiai, guru, bukan. Emang kebutuhan agama itu. Kebutuhan. Wah, yang ngaji lama-lama gak ada yang manggil kiai. Salah niatnya. Namanya mah ngurus kiai. Gitu, salah. Begitu, biar nggak usah dikenal, ngaji yang lama tapi nggak usah dikenal. Repot kalau ngarepin kayak gitu, repot. Sakit hati, terluka nanti. Ya Allah, ngaji lama-lama biaya nggak ada yang ini. Nah tuh, itu tuh ya repot. Undang orang pada mundur. Nanti kata Nabi, fayabtaliyallahu bisalasi baliyat. Maka Allah uji, kasih bala 3. Pertama, Allah cabut keberkahan. Keberkahannya dicabut dari usaha mereka. Ya, Allah angkat keberkahan dari ankasbihim. Yarfa'allahu al-barakah ankasbihim. Allah hilangin. Jadi usaha apa aja gak berkah. Usaha apa aja nggak jadi keberkahan, nggak manfaat buat anak nih, buat bini, nggak berkah. Gitu tuh. Kenapa? Karena dia lari dari ulama. Nggak ngaji, bukan lari itu. Ada ketemu ulama kabur, bukan. Kagak ngaji. Gitu. Nggak berkah. Yang kedua, Allah kuasakan pemimpin yang zalim. Allah kuasakan sultanun jairun, sultanun zalimun. Gara-gara nggak mau ngaji pada, gara-gara udah nggak peduli sama agama, Allah murka. Ciri murkanya dicabut keberkahan, dikasih pemimpin yang zalim. Pemimpin itu secara umum nih, pemimpin itu ya kayak presiden dan bawahannya. Secara umum. Tapi pemimpin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Intinya kita dikuasain sama orang zalim. Bukan hanya pemimpin doang. Ntar kita di bawah tangan, di bawah kaki orang zalim. Di mana-mana kita diinin orang zalim karena nggak mau ngaji. Kalau orang ada ilmu agama, kalau orang ada nilai agama di hatinya, di dirinya, bakal dijaga. Jadi yang ngejaga kita tuh karena ada agama di dalam diri kita. Bakal dijaga sama Allah. Udah janji Allah. Orang yang bertakwa bakal dijaga. Orang yang bertakwa bakal dijaga. Orang yang ada agama di hatinya bakal dijaga. Bakal dijaga. Jadi yang kejaga itu sebenarnya Allah menjaga agama yang ada di diri kita. Kalau nggak ada, nggak dijaga sama Allah. Mau ratusan batalion, tetap aja kalau nggak ada agama mah nggak dijaga sama Allah. Allah gedeg, empet Allah gitu ya. Kalau nggak ngaji mah mau siapa kayak gedeg Allah, empet tuh gitu. Yang ketiga yang itu ya pemimpin yang zalim, masyarakat yang zalim, istri, anaknya pada bandel karena nggak mau ngaji. Di keluarganya ribut mulu, nggak ada yang mau ngaji soalnya. Coba kalau ada yang ngaji, damai, tenang, tentrem, nggak makan, di pengajian kasih makanan, tenang kan? Di rumah kagak masak, ada pengajian, gitu, bawa besek, tuh. Gimana nggak tentrem gitu ya. Yang ketiga meninggalnya su'ul khotimah. Jadi yang menyelamatkan kita agama, yang membuat kita terlindung agama, yang membuat kita aman agama, yang membuat kita berkah agama. Prioritaskan nilai-nilai agama di dalam diri kita. Kita ngaji tujuannya itu tuh, mencari keberkahan biar aman, selamat dunia akhirat. Orang ngaji mah biar selamat dunia akhirat, bukan nyari gaya, bukan nyari ini, bukan saingan, bukan populer, itu bukan, biar selamat dunia akhirat.
La yarqubuna fi mu'minin. Mereka tidak memelihara, tidak menjaga pada orang mukmin. Illan itu kerabat. Tidak memperhatikan baik kerabat, wala zimmatan, juga tidak menjaga janji. Enggak menjaga hubungan kerabat, enggak menjaga janji, enggak menjaga janji tanggung jawab. Oh, pada lari semua. Udah nggak peduli lagi sama janji, udah nggak peduli lagi sama keluarga. Sekarang mah begitu kan, pecah. Ini anaknya siapa? Kalau orang dulu sampai turunan 7 cabang-cabangnya tahu, ini anaknya Fulan, oh masih keluarga, begitu. Ketemu di jalan, oh ini masih anaknya Fulan. Sekarang tanya, engkongnya nggak tahu, saya nggak tahu, engkong saya nggak tahu katanya. Orang mana nggak tahu saya. Lahirnya di Batu kali. Maksudnya di Malang, Batu Malang bukan. Begitu orang sekarang tuh. Walayat lubuna aliman, mereka nggak nyari akan orang alim, nggak nyari ilmu, berpaling malah. Begitu. Yang ada guru ngaji dikerjain, motornya dikempesin. Gitu ya. Kagak ada yang nyari. Dulu mah dicari. Pondok, ini ada pengajian hadir. Nggak ada ngaji kemana gitu. Karena kagak. Wala yarmuquna mufidan. Mereka tidak melihat akan seseorang yang berfaedah. Nggak memperhatikan orang yang ngasih faedah, nggak nyari faedah, maksudnya mah disia-siain. Ciri orang yang kagak dapat keberkahan adalah menyia-nyiakan satu kesempatan emas agama. Ada pengajian ogah, itu ciri orang menyia-nyiakan keberkahan. Atau dirinya nggak ada dorongan buat ngaji, ciri nggak dapat berkah. Nabi yang ngomong bukan saya. Dicabut keberkahannya. Silakan dapat usaha semampu mungkin, tapi kagak berkah. Dapat nggak berkah, karena ente menelantarkan agama, menelantarkan Allah dan Rasul. Dianggap orang ngaji itu buat kemana kali? Orang ngaji itu jembatan buat terhubungnya diri kita, jiwa kita, pikiran, hati, buat terhubung dengan Allah dan Rasulullah. Ketika kita sudah mengabaikan itu, berarti dia sudah mengabaikan sesuatu yang penting. Paham? Jadi ketika kita ngaji berarti sama aja mengorbankan Allah dan Rasul demi. Begitu. Wala yu'nihim, dan tidak yu'ni apa yu'ni? Wala ya'nihim amru dinihim albata, dan tidak memperhatikan, tidak peduli oleh urusan agama mereka sama sekali. Seorang peduli sama sekali nggak peduli. Wa taral fitnata ta'ummul 'amah wa tadibbu bainal khassah, dan engkau melihat akan fitnah merambah akan umum, merata. Ta'ummul 'amah akan orang banyak, orang umum. Wa tadibbu bainal khassah, dan merambah juga kepada orang yang khusus. Fitnah udah merambah ke masyarakat orang awam, juga merambah kepada orang khusus juga, orang alimnya juga kena juga udah fitnah. Falil alimi. Nah kalau udah begini nih, syarat tuh tadi tuh dari mana tadi? Idza majal fitan wa tarajal amar wa wallanas. Syarat semua tuh. Kalau sudah fitnah bergejolak, agama mundur, orang pada lari dari agama, nggak peduli keluarga, nggak peduli sama tanggung jawab, nggak ngaji, nggak nyari orang alim, nggak memperhatikan orang yang beri faedah, nggak peduli sama urusan agama, dan udah melihat fitnah kemana-mana. Falil alimi, jawabnya tuh, maka bagi orang alim al-uzru fil uzlah wa tafarrud wa dafn. Kalau udah begini, orang alim pun boleh dia menyendiri, tinggalin. Kalau udah begini mah, orang udah nggak mau ngaji, mundur. Orang udah begini keadaan kacau, mundur. Fal alim udzur, ini udah udzur untuk dalam uzlah dan menyendiri, wa dafnil ilmi, dan menyembunyikan ilmu. Karena sudah fitnah. Kalau sudah begini keadaannya, mundur. Wa akhafu ma dzakarnahu, dan ini yang aku takut, kata Imam Ghazali, yang aku sebutin apa? Hadza huwa zamanun naqd as-sa'ab.
Ini zaman yang sulit, zaman yang penuh derita. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan, dan bermula Allah itu yang zat yang dimintai pertolongan, dan hanya kepada Allah bermula tawakal. Fahadha hukmul uzlah wa tafarrud aninnas. Ini hukumnya uzlah dan menjauh dari, menyendiri, jauh dari manusia. Fafhamu, maka pahamilah akan hukum. Fa innal ghalata fihi azim, karena kesalahannya besar. Kadang-kadang orang yang harusnya terjun dia uzlah, yang harusnya uzlah malah terjun, yang bukan ahlinya malah terjun ke masyarakat, yang harusnya ahlinya malah balik tuh. Maka kalau ngaji mah tahu harus gimana, harus ngapain, tahu posisinya begitu, tahu gaya begitu ya. Kalau orang ngaji mah tahu gayanya, mau gaya apa juga lagunya tuh gitu, bukan urusan ranjang doang, terusan gaya. Ngaji juga kok gaya di masyarakat, maksudnya mah. Wa dhararahu katsirun, dan mudaratnya itu besar, banyak. Wabillahi taufiq, dan hanya dengan Allah bermulat taufik. Istirahat.